Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam webinar Muji Santosa Training and Consulting. Pada malam hari ini edisi spesial nih, udah lama kita nggak webinar malam, terakhir bahas soal MS ke-24 ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa webinar di malam hari. Tentunya mudah-mudahan lebih santai nih kalau di malam, nggak terganggu dipanggil atasan dan lain sebagainya. Pembahasannya juga mudah-mudahan bisa dibahas dengan santai nih. Sip. Terkait swaklola tipe 3 dan 4 gitu. Dan spesial narasumbernya, nah alhamdulillah beliau sudah sehat, sudah sembuh. Nah, mudah-mudahan sudah berpikiran negatif. Maksudnya hasil swab terakhirnya negatif gitu ya. Mudah-mudahan besok insya Allah swab besok. Besok ya. Ada Prof. Muklis Isna ini. Beliau adalah Kabak PBJ Kota Kediri. Nah, biasa di belakang layar, buka dan menutup Zoom, men-share link daftar akhir. Sekarang semuanya dikerjakan sendiri. Ini swaklola 31 ini. Swaklola ini. Iya. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan dulu tata tertib dari kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Seperti biasa, webinar kita laksanakan selama 90 menit ke depan, nanti materi dari narasumber akan disampaikan selama kurang lebih 45 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand, kemudian nanti akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar. Link post-test sekaligus presensi kehadiran pasti akan dibagikan, tapi mohon ditunggu sejenak gitu. Setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi kita fokus dulu pada materi yang dibawakan pada malam hari ini. Dan khusus malam hari ini kalau di tengah jalan ada yang mau bertanya, boleh, Prof? Ya boleh saja, terserah moderator deh. Kita santai saja lah. Kita santai saja. Takutnya nanti ditahan-tahan ketiduran mereka. Kita diskusi santai malamnya. Oke. Siap, diskusi santai. Izinkan saya memoderatori, saya Rangga dari Tulang Bawang, Bapak Ibu sekalian. Selama 90 menit ke depan kita akan diskusi ringan tentang swaklola tipe 3 dan 4, apa kendalanya, pelaksanaan di lapangan, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melaksanakan, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin itu, mari sebelum memulai webinar ini kita berdoa agar apa yang kita laksanakan selalu mendapat limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, dipersilahkan langsung kepada Prof. Muklis untuk menyampaikan materinya. Siap. Prof, tapi sebelum ke materi, boleh sedikit nggak, Prof? Boleh, silakan. Itu. Sederhana aja sih clue-nya, Prof. Kalau swaklola itu boleh ambil untung nggak, Prof? Hah? Swaklola boleh ambil untung atau enggak? Ya, harusnya enggak deh. Nanti kita bahas deh ya. Enggak ya? Oke, siap. Monggo, silakan. Boleh enggak Ormas sama Pokmas ini ambil untung gitu ya? Nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di kegiatan malam hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Shalawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan Mas Rangga tadi, sebenarnya swaklola ini juga pernah dibahas ya waktu lalu tentang Pokmas, tapi kita mencoba terkait dengan swaklola tipe 3 dan 4 kita bahas malam hari ini, kita diskusikan. Sebenarnya ini juga hampir-hampir mirip gitu ya, tipe swaklola tipe 3 dan 4 ini. Baik Bapak Ibu, akan kita diskusikan, akan kita bahas, yaitu terkait dengan pengertian swaklola, mulai dari perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan serah terima hasil pekerjaan ini nantinya. Gitu.
regulasi terkait dengan swakelola ini sebenarnya juga di Peraturan Presiden Nomor 16 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Nah, di sini pengadaan barang jasa melalui swakelola yaitu memperoleh barang jasa dikerjakan sendiri oleh KLPD atau KLPD lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Nah, ini sebenarnya cara pengadaan itu ada dua, Bapak Ibu, swakelola sama penyedia. Nah, ini kadang-kadang yang aneh nih, Mas Rangga nih. Kadang-kadang yang aneh, apa namanya, pengadaan ini swakelola sama penyedia ini biasanya bingungnya di saat mau pelaksanaan pemilihan, mau pelaksanaan pengadaannya. Tanya ke WLP, Pak ini pengadaannya swakelola atau penyedia nih. Nah, nanti kita bahas sejauh mana sih, kapan sih penetapan swakelola ini harusnya sudah jelas gitu kan, kapan swakelola dan kapan melalui penyedia. Ya, swakelola di sini yang pastinya tergantung memanfaatkan sumber daya internal yang dimiliki KLPD itu sendiri. Gitu. Jadi prinsipnya itu adalah jika dapat dikerjakan sendiri, maka kerjakan sendiri. Nah, ini adalah prinsip dari Perpres 16. Nah, apabila sumber daya yang dimiliki KLPD itu tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk mewujudkan tujuan PBJ itu, maka ya kriteria swakelola ini tidak cocok, maka dimungkinkan akan menggunakan penyedia. Jadi prinsipnya itu ya diyakini bahwa KLPD itu mampu untuk melaksanakan pengadaan ini secara swakelola. Nah, ini contoh kasusnya pengadaan PBJ di lapas. Mau masak nasi di swakelola, pengadaan gasnya melalui penyedia. Tapi ada kendala terkait dengan masalah gasnya belum datang. Nah, bagaimana solusinya? Bisa dengan catering, ya kan, dengan penyedia, atau nasi swakelola dan lauknya dibeli ke penyedia. Jadi optimasinya seperti itu. Jadi kadang-kadang masih juga beli ATK adalah swakelola. Nah, ini yang kadang-kadang aneh gitu. Jelas beli ke toko, ya kan? Kan ke penyedia. Masa beli buku adalah swakelola. Nah, ini kadang-kadang kan apa namanya masih dipahami seperti itu. Nah, ini cara pengadaannya. Swakelola ada 4 tipe ya tadi, KLPD, penanggung jawab itu sendiri yang melaksanakan, KLPD lain, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat. Ini ada penyedia dan pengadaan khusus. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, tujuan swakelola itu apa? Karena memang barang jasa ini tidak disediakan oleh pelaku usaha. Jadi harus dikerjakan sendiri oleh KLPD. Kemudian tidak diminati oleh pelaku usaha. Misalnya apa namanya penyuluhan HIV/AIDS di tempat pelosok gitu, atau pembangunan di tempat wilayah yang pelosok gitu. Jadi pelaku usaha tidak minat untuk ikut melaksanakan pengadaan ini. Jadi sangat dimungkinkan melibatkan apa namanya mungkin kelompok masyarakat untuk kegiatan swakelola. Kemudian untuk mengoptimalkan SDM LKPD, juga meningkatkan kemampuan teknis KLPD. Nah, untuk mengoptimalkan SDM sama kemampuan teknis ini juga harus disesuaikan dengan tupoksi KLPD itu, gitu. Jadi misalnya kadang-kadang diklat diserahkan kepada balai diklat lain, gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk itu, gitu. Jadi harus sesuai dengan tupoksinya KLPD itu sendiri. Kemudian meningkatkan partisipasi Ormas dan Pokmas, yaitu tadi. Jadi keterlibatan Ormas mungkin untuk penyuluhan HIV/AIDS di tempat terpencil, Pokmas untuk pembangunan pemeliharaan di tempat terpencil, jadi melibatkan kelompok masyarakat atau Ormas untuk swakelola. Meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengadaan barang jasa. Memenuhi kebutuhan yang bersifat rahasia. Nah, ini yang apa namanya tidak mungkin dilakukan oleh penyedia. Untuk meningkatkan partisipasi Ormas ini pasti harus sesuai dengan visi dan misi dari Ormas itu sendiri. Nah, kalau Pokmas pasti sesuai dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Pokmas. Nah, barang apa saja sih yang biasanya diadakan melalui swakelola? Dan tidak terbatas ya pada yang disampaikan di sini. Nah, ini ada kalau dilihat dari segi nilai, lokasi, ini tidak diminati, pemeliharaan kecil-kecil ya, pemeliharaan rutin, sederhana, jadi penyedia
tidak minat untuk mengikuti ya di tempat terpencil, penyelenggaraan pendidikan untuk pelatihan kursus, ya, penataran, barang jasa yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif, survei, pemrosesan, pengolahan data. Nah, ini adalah salah satu pengadaan melalui swakelola. Nah, ini juga pengadaan yang sehingga belum dapat disediakan oleh pelaku usaha karena juga nggak diminati gitu kan. Barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat gitu. Yang bersifat rahasia itu tadi pembuatan soal ujian gitu kan dan lain-lain. Tapi tidak terbatas pada yang disampaikan ini. Nah, proses swakelola itu sejak perencanaan ya kan, sejak penetapan, sejak persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Nah, penutupan ini adalah penyerahan hasil pekerjaan. Nanti kita bahas satu persatu proses swakelola ini dari perencanaan sampai dengan selesainya serah terima barang jasa hasil dari swakelola. Nah, kita mencoba secara umum terkait dengan swakelola. Nah, tipe swakelola ini adalah tipe ketiga dan tipe keempat. Tipe ketiga ini direncanakan dan diawasi oleh KLPD. Nah, ini yang nanti bedanya dengan tipe 4, penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Nah, ini sudah kelihatan beda ya. Kalau di tipe 4, direncanakan oleh KLPD, penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat itu. Nanti setelah jelasnya nanti kita ini. Nah, ini ruang lingkup yang akan kita bahas, yaitu organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat itu. Nah, syarat apa sih organisasi kemasyarakatan yang harus dipenuhi? Ya, ini harus berbadan hukum, yayasan, berbadan hukum perkumpulan, sesuai dengan peraturan, memiliki NPWP, telah memenuhi kewajiban pajak, memiliki struktur organisasi, memiliki AD/ART, ya kan, mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis, memiliki secara keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir, mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, dalam hal ormas akan melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing mewakili kemitraan tersebut. Nah, ketentuan syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh ormas, gitu. Syarat semuanya harus dipenuhi karena di sini adalah kumulatif ya dan gitu. Nah, ini kalau syarat kelompok masyarakat yaitu ada surat pengukuhan nih yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misal terkait dengan Pokmas tentang pemberdayaan atau pertanian, mungkin ada dinas pertanian nanti yang akan mengeluarkan, mengukuhkan terkait dengan Pokmas tersebut. Gitu. Memiliki struktur organisasi pengurus, memiliki AD/ART, memiliki sekretariatan dan alamat yang benar dan jelas, dan atau, nah ini bedanya ya dengan ormas tadi, memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Jadi syarat ini tidak mutlak harus dipenuhi semuanya ya, karena ini adalah pilihan gitu dan atau. Nah, ini tadi penyelenggara swakelola, yaitu tim yang menyelenggarakan kegiatan swakelola, ada tim persiapan, ya kan, sejak menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal, tim pelaksana swakelola, di sini melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, penyerapan anggaran, dan tim pengawas. Jadi penyelenggara swakelola ini nanti akan ada 3 tim untuk melaksanakan kegiatan swakelola itu, yaitu tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas. Nah, siapa yang menetapkan 3 tim tersebut? Kalau kita fokus ke tipe 3, untuk tim persiapan dan tim pengawas, itu ditetapkan oleh PA-KPA, penanggung jawab anggaran. Jadi tim persiapan dan tim pengawas ini adalah ada di KLPD yang memiliki anggaran. Kemudian tim pelaksana kalau di ormas yaitu ditetapkan oleh penanggung jawab ormas. Kalau tipe 4 itu tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana adalah dari kelompok masyarakat, ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. Nah, ini bedanya antara tipe 3 dan tipe 4. Tim yang dibentuk itu oleh siapa dan berasal dari mana. Nah, kita lanjut ke perencanaan swakelola. Ini perencanaan kapan sih swakelola itu direncanakan, sejak kapan kita harus merencanakan swakelola ini.
Nah, ini tahapan perencanaan swakelola, ya kan, sejak Renstra, Renja, program kegiatan, identifikasi kebutuhan. Nah, kemudian KLPD akan mencari perencanaan pengadaan melalui penyedia atau swakelola nih. Bisa dilaksanakan oleh swakelola atau tidak? Kalau tidak, ya berarti arahnya ke penyedia. Nah, oh ternyata ini bisa nih, kita menggunakan swakelola. Nah, ini akan kita pilih swakelola tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita fokus nanti di swakelola 3 dan 4. Ya. Jadi nanti usulan, tahapan akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini tahapan perencanaan. Kapan dimulai tahapan perencanaan? Nah, waktunya kapan? Kalau sumber dana dari APBD, yaitu sejak perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renja KL setelah pagu indikatif. Bagaimana di APBD, yaitu perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA perangkat daerah setelah nota kesepakatan KUA PPAS. Jadi di situ sudah menyusun perencanaan swakelola. Di tahap perencanaan ini, ya kan, apa yang harus di tahapan yang disiapkan, yaitu penetapan tipe swakelola. Jadi tipe swakelola itu sudah harus jelas ditetapkan di tahapan perencanaan. Nah, kadang-kadang kita itu masih tanya nih, ini paket ini mau dilaksanakan pakai swakelola atau penyedia yang pasnya ya? Itu di tahap pelaksanaan gitu. Nah, harusnya di tahap perencanaan itu sudah clear. Kita menggunakan swakelola atau menggunakan penyedia dan swakelola tipe berapa. Kemudian penyusunan spek teknis. Nah, disusun oleh KLPD itu untuk menyusun spek teknisnya. Penyusunan perkiraan biaya rencana anggaran biaya RAP. Nah, kalau di Pokmas Ormas nanti akan mengusulkan untuk menyusun rencana anggaran biaya untuk kebutuhan swakelola. Nah, tadi sudah dibahas penetapan swakelola, tipe swakelola ini tipe berapa, tadi identifikasi swakelolanya, PA-KPA inilah yang akan menetapkan swakelola tipe berapa, berdasarkan jenis barang jasanya disesuaikan dengan pelaksana swakelola. Memilih menetapkan pelaksana swakelola berdasarkan ketersediaan pelaksana swakelola. Jadi sudah harus ditetapkan ini swakelola tipe berapa dan pelaku swakelolanya siapa, itu juga harus sudah ditetapkan sejak perencanaan. Nah, ini spek teknis KAK yang harus disiapkan oleh PA-KPA yang dibantu oleh PPK, yaitu menyusun spek teknis dan KAK. Nah, ini yang memuat antara lain latar belakang, maksud tujuan, sumber pendanaan, spek barang jasanya, jangka waktu swakelolanya, kebutuhan tenaga ahli, tenaga kerja, dan gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian usulan swakelola organisasi untuk organisasi kemasyarakatan itu bagaimana? Siapa yang mengusulkan? Nah, ini kita bisa lihat, yaitu PA-KPA akan menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas untuk melaksanakan swakelola. Jadi PA-KPA di sini akan mengidentifikasi ada nggak Ormas yang bisa memenuhi untuk melaksanakan kegiatan swakelola ini. Nah, apabila Ormas ini lebih dari satu yang dinilai mampu, ya kan, maka PA-KPA akan melakukan proses sayembara, akan mengundang beberapa Ormas untuk mengikuti sayembara, nanti akan ditentukan proposalnya mana Ormas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan swakelola ini. Gitu. Kalau cuma diidentifikasi cuma satu, ya langsung saja. Kalau memang Ormasnya sepakat dan menyetujui untuk melakukan swakelola ini, ya langsung saja, ya kan, dilakukan nota kesepahaman dengan pimpinan Ormas. Jadi kalau Ormasnya lebih dari satu, bisa dilakukan dengan cara sayembara. Setelah dilakukan nota kesepahaman atau MOU biasanya, maka dilanjutkan Ormas itu akan menyampaikan RAB-nya. Selanjutnya PPK melakukan review atas usulan proposal dan RAB tersebut. Nah, bagaimana terkait dengan usulan swakelola kelompok masyarakat? Nah, ini ya bedanya. Nah, PA-KPA menyampaikan undangan kepada kelompok masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jadi langsung saja mana yang dianggap Pokmas ini memenuhi kriteria untuk bisa melaksanakan swakelola.
Gitu. Nah, kelompok masyarakat itu bersedia atau tidak? Apabila bersedia, maka penanggung jawab kelompok masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola. Nah, kemudian dilakukan MOU, nota kesepahaman antara PA-KPA dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. Nah, dalam hal pengadaan barang jasa melalui swakelola merupakan usulan dari kelompok masyarakat. Nah, ini bisa berdasarkan usulan langsung juga dari kelompok masyarakat atau ada kegiatan di KLPD, ya kan? Maka kalau memang KLPD itu sepakat, PA-KPA bisa langsung menetapkan dan mengadakan MOU, nota kesepahaman dengan kelompok masyarakat tersebut. Nah, kemudian berdasarkan MOU itu, nota kesepahaman itu, maka kelompok masyarakat itu diminta untuk menyampaikan RAP. Kemudian RAP tersebut, proposal tersebut akan dinilai oleh PPK, direview usulan proposal dan RAP tersebut. Gitu. Itu dari sisi siapa yang mengusulkan kegiatan swakelola ini. Gitu. Nah, ini kalau nota kesepahaman atau MOU, yaitu kesepakatan antara PA-KPA, anggaran, dan pimpinan KLPD dengan pimpinan KLPD lain, pimpinan Ormas, penanggung jawab kelompok masyarakat, secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola. Jadi MOU ini adalah sebagai dasar nantinya dilakukan kontrak swakelola. Jadi sebelumnya ini hanyalah mengikat, bukan sebuah kontrak ya MOU itu, hanya sebuah kesepakatan untuk mengawali kegiatan ke depannya terkait dengan swakelola ini. Jadi MOU nanti ini akan ditindaklanjuti dengan kontrak swakelola. Nah, ini tadi sebagai langkah awal kerjasama yang saling menguntungkan dan memanfaatkan potensi keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah, ini contohnya, contoh MOU ini ada di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Nah, kemudian RAP yang diajukan oleh Ormas sama Pokmas itu terdiri dari apa saja gitu. Bisa gaji tenaga ahli, tenaga teknis, upah tenaga kerja, bahkan juga honor dari tim penyelenggara swakelola tersebut. Gitu. Nah, biaya bahan, material yang dibutuhkan, jasa lainnya, biaya lainnya yang dibutuhkan, perjalanan rapat, komunikasi, laporan. Nah, ini RAP yang bisa dimasukkan oleh Pokmas atau Ormas tersebut. Nah, di sini nggak ada ya perhitungan keuntungan Ormas atau Pokmas, berapa persen. Nah, ini nggak ada nih di RAP ini. Jadi, real yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut. Nah, biaya pengadaan barang jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola. Jadi, kebutuhan biayanya sesuai dengan real kebutuhan dalam pelaksanaan swakelola tersebut. Nah, ini PA dapat mengusulkan standar biaya masukan keluaran swakelola kepada menteri yang membidangi pemerintah di bidang keuangan atau kepada kepala daerah ini kalau di APBD. Jadi bisa ada standar biaya yang bisa dipakai pedoman atau acuan untuk menyusun rencana anggaran biaya. Nah, bagaimana jika ada pengadaan barang jasa di dalam kegiatan swakelola atau biasanya disebut adalah swakelola pengadaan barang jasa dalam swakelola ya. Dalam swakelola, Bro. Dalam swakelola ya, gitu. Kalau di RUP biasanya seperti itu ya. Jadi pengadaan ini yaitu untuk menunjang pelaksanaan swakelola yang pastinya. Pengadaan bahan, peralatan, suku cadang, termasuk pengiriman barangnya ya kan. Kapasitas kebutuhannya keseluruhan sesuai dengan kebutuhan lokasi. Nah, ini diperhitungkan di dalam pengadaan barang jasanya. Nah, apabila dalam pelaksanaan tipe 3 dan 4 ini ada kebutuhan barang jasa, maka dua hal yang dapat dilakukan. Kebutuhan barang jasa itu juga dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Jadi nanti yang melaksanakan adalah Pokmas atau Ormas tersebut. Nah, atau apabila Ormas atau Pokmas tersebut merasa tidak mampu seandainya memang untuk melakukan pengadaan tersebut, maka ini bisa dipisahkan kontraknya terkait dengan kebutuhan barang jasanya ini terpisah dari kontrak swakelola. Jadi yang melaksanakan nanti adalah PPK yang melaksanakan
pengadaan barang jasanya itu nanti adalah KLPD-nya. Gitu. Jadi kalau KLPD nanti yang mengikuti ketentuan Perpres ya terkait peraturan LKPP nomor 9 ya tentang pengadaan melalui penyedia. Nah, hasil dari perencanaan swakelola tadi, yaitu yang berupa spek, anggaran biaya, rencana jadwal pelaksanaan, calon pelaksana swakelola. Nah, di sisi perencanaan itu sudah clear siapa calon pelaksana swakelolanya. Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKAKL dan RKAPD. Jadi RAP itu semuanya adalah dasar pengusulan. Nah, yang jadi kadang-kadang yang sering terjadi, RAP semuanya disusun, tinggal mencari swakelola nih, penyelenggara swakelola, ormas atau pokmas. Ini aku punya anggaran sekian. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sesuai dengan regulasinya, gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil perencanaan tadi diumumkan ke dalam RUP. Nah, ini pastinya diumumkan di dalam RUP, ya kan? Nah, ini rencana umum pengadaannya. Nah, kita lanjut kepada persiapan. Nah, ini masih ada 3 tahap nih ya, persiapan, pelaksanaan, 2 tahap ya, dan nanti ada pengawasan di akhir yang kita bahas. Nah, di tahap persiapan ini, swakelola tipe 3, ya kan, PPK melakukan koordinasi setelah penetapan DIPA atau DPA. Nah, tahap persiapan ini setelah penetapan DIPA atau DPA. Nah, kegiatannya apa saja di dalam kegiatan persiapan ini? Penetapan sasaran, tim persiapan, kemudian penetapan oleh PAKPA, penetapan penyelenggara swakelola, tim 3 tadi itu ditetapkan di tahap persiapan. Kemudian ada rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review spek KAK, review RAP, dan finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Itu ada di tahap persiapan. Nah, itu tidak, dan hampir sama dengan tahap persiapan swakelola tipe 4. Nah, hanya bedanya yang menetapkan penyelenggara swakelola tadi. Semuanya sama. Nah, penetapan sasaran, nah ini PAKPA itu akan menetapkan outputnya apa ini, kegiatan swakelola ini. Ya kan? Keluarannya apa? Nah, ini harus ditetapkan sesuai dengan dokumen kinerja anggaran. Apakah ini outputnya pembangunan, pemeliharaan, atau mungkin sosialisasi. Nah, ini harus jelas nih sasarannya. Nah, kemudian penyelenggara swakelola tipe 3, yaitu organisasi kemasyarakatan. Nah, ini PAKPA yang menetapkan penyelenggara swakelola, tim persiapan, dan tim pengawasnya berdasarkan usulan PPK. Jadi untuk ormas yang menetapkan penyelenggara swakelola, yang tim persiapan dan tim pengawas itu adalah PAKPA, bukan organisasi kemasyarakatan. Kemudian tim persiapan terdiri dari pegawai KLPD penanggung jawab, dan ini bisa merangkap sebagai tim pengawas. Kemudian tim pelaksana ini terdiri dari anggota ormas. Nah, ini yang menetapkan adalah pimpinan ormas. Nah, tim pengawas ini terdiri dari KLPD tadi, penanggung jawab anggaran. Jadi, tim persiapan, tim pengawas dari KLPD yang ditetapkan PAKPA, sedangkan tim pelaksana itu dari organisasi kemasyarakatan. Dan untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan, kegiatan pengumpulan data, selain anggota ormas, maka tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan, tenaga pendukung termasuk, dan ini dimasukkan ke dalam kontrak swakelola, dimasukkan ke dalam RAP ya pengusulannya. Kemudian penyelenggara swakelola, kelompok masyarakat, nah ini bedanya akan kelihatan di sini. Kalau pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas swakelola. Jadi kelompok masyarakat ini, pengurus kelompok masyarakat ini akan menetapkan, pimpinan ini akan menetapkan 3 tim penyelenggara swakelola, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas swakelola. Beda dengan ormas tadi, tim persiapan dan tim pengawas dari KLPD yang ditetapkan oleh PAKPA. Kemudian penyelenggara swakelola ini terdiri dari pengurus anggota kelompok
masyarakat pelaksana swakelola. Nah, jadi pengurus Pokmas itu bisa masuk kepada menjadi bagian dari penyelenggara swakelola. Nah, PPK dapat menugaskan pegawai dan instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga teknis narasumber untuk melakukan pendampingan. Kenapa? Karena ini adalah kelompok masyarakat, ya kan? Nanti untuk diberikan pendampingan secara administrasi yang baik bagaimana, pertanggungjawaban yang baik bagaimana, secara mungkin teknis pengawasan yang baik bagaimana. Nah, ini PPK bisa menugaskan tim, pegawai atau instansi untuk melakukan pendampingan dan asistensi. Tim persiapan tugasnya apa saja? Nah, ini banyak sekali yang dilakukan, melakukan review, menyusun persiapan, menyusun rencana kegiatan, merinci jadwal. Nah, tim persiapan ini bekerja di tahap persiapan, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya, tadi ada gaji, honornya tim penyelenggara swakelola, menyusun rencana total biaya, rencana penyerapan, menghitung penyediaan kebutuhan, dan menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang jasa. Nah, ini ada di peraturan LKPP nomor 8 nih, tugas tim persiapan. Nah, hasil dari persiapan itu semua tadi, ya kan, akan terkait dengan penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana, jadwal, dan RAP itu tadi akan dituangkan dalam KAK kegiatan, subkegiatan, output. Terkait dengan rancangan kontrak, di tahap persiapan, itu akan PPK dan tim persiapan swakelola tipe 3 menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola dari Ormas. Nah, kalau tipe 3 untuk menyusun rancangan kontrak, PPK dan tim persiapan dari KLPD ya kan akan menyusun rancangan kontrak dengan tim pelaksana dari swakelola. Kemudian kalau swakelola tipe 4 itu rancangan kontrak disusun oleh PPK. Nah, rancangan kontrak dengan ketentuan, nah ini kenapa anggaran ini diusulkan sejak menyusun perencanaan, kemudian diusulkan di dalam menyusun DPA, RKA. Nah, bagaimana jika terjadi perbedaan? Ternyata anggaran yang disetujui itu berbeda gitu. Setelah pengajuan dari RAP tadi. Maka dalam hal terhadap perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DPA, nah PPK ini bisa melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tim pelaksana swakelola. Nah, kalau disetujui, maka hasil negosiasi ini akan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan kontrak swakelola. Jadi mungkin yang awalnya RAP itu bisa 100 juta seandainya. Ternyata di dalam DPA itu disetujui hanya 50 juta, ya ini akan dilakukan negosiasi nih antara PPK dengan tim pelaksana swakelola. Nah, kontrak swakelola ini paling kurang terdiri dari para pihak yang pasti, barang jasa yang akan dihasilkan apa, nilai yang diswakelolakan, jangka waktu pelaksanaannya berapa lama, hak dan kewajiban para pihak, juga termasuk pembayaran. Ya. Nah, bagaimana jika ada pengadaan barang jasa dalam swakelola? Dalam hal rancangan kontrak swakelola termasuk pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan pedoman pada prinsip dan etika pengadaan. Jadi dasarnya mengikuti prinsip dan etika pengadaan. Gitu. Jadi beli langsung kepada toko gitu. Kalau Pak ini gimana kalau nilainya di atas 50, apakah harus seperti pengadaan langsung? Ya enggak. Ya Pokmas sama Ormas ini pelaksanaan ini ya tinggal langsung ada diadakan gitu. Dan tidak harus pengadaannya itu langsung 50 juta gitu. Kenapa? Ada prinsip efektif efisien gitu. Jadi bisa secara bertahap. Nanti khawatirnya kalau belinya secara total seluruhnya ternyata kebutuhannya sisa banyak. Nah, ini kan jadi tidak baik gitu lah. Jadi kalau dalam swakelola itu bisa pembeliannya bertahap, ya kan, mengikuti kebutuhan, ya, itu. Nah, bagaimana ya terkait dengan SPJ-nya ya seperti kita beli di toko saja gitu kan. Ada nota, mungkin kalau dibutuhkan kwitansi ya kita minta kwitansi gitu saja. Jadi tidak melalui proses pengadaan walaupun seandainya di atas 50 ya berdasarkan prinsip dan
etika pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Nah, lain halnya tadi kalau barang jasa itu dilaksanakan oleh KLPD karena kontraknya dikeluarkan dari kontrak swakelola. Ini tadi kontrak swakelola, yaitu PPK menandatangani setelah ada rancangan tadi, setelah disepakati, maka PPK menandatangani kontrak swakelola, ya kan, dengan Ormas dan Pokmas. Nah, nilai pekerjaan yang tercantum, termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Nah, ini pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus Ormas untuk menandatangani kontrak swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa. Nah, dokumen apa saja yang tidak terpisahkan dari kontrak swakelola? Adendum, surat perjanjian, pokok perjanjian, proposal, dokumen lain yang terkait. Ini kontrak swakelola yang tipe 3 dan 4 yang ditandatangani dengan pimpinan Ormas dan pimpinan kelompok masyarakat. Contoh terkait dengan kontrak swakelola juga sudah ada di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Kita di tahap selanjutnya di tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini, maka tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal, tahapan, ya kan, kegiatan dan subkegiatan yang sudah direncanakan dari awal dan sudah sesuai dengan rancangan yang ada di kontrak. Tim pelaksana menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana, ini at cost nih, sesuai dengan pengeluaran dan kebutuhan yang sudah dilaksanakan. Nah, tim pelaksana menyusun swakelola dan dokumentasi. Nah, setiap kegiatan dalam swakelola itu ya kan didokumentasikan. Nah, PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana melakukan serah terima. Kalau sudah selesai dilakukan serah terima kepada PPK. Nah, Ormas dan Pokmas ini, pelaksana swakelola ini dilarang mengalihkan pekerjaan utama pada pihak lain. Jangan-jangan kontraknya swakelola, tapi yang melaksanakan penyedia. Nah, ini kadang sering terjadi hal seperti itu. Nah, kita lanjut karena di tahap pelaksanaan, tim pelaksana ini harus melaporkan nih kemajuan pelaksanaan swakelola sejauh mana, penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. Sebenarnya swakelola ini sebenarnya keberhasilannya juga bukan hanya tanggung jawab si pelaksana atau penyelenggara swakelola. Kalau menurut saya ya tanggung jawab swakelola ini bersama antara KLPD yang memberikan anggaran swakelola ini. Jadi berhasil tidaknya itu bukan Pokmas atau Ormasnya, tapi juga andil dari KLPD untuk mengendalikan, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan, jadi gitu. Nah, tim pelaksana melaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK dan kontraknya, pengajuan kebutuhan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja, menyusun laporan. Nah, ini dilakukan oleh tim pelaksana, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft akhir, laporan bulan, ini bisa disesuaikan sih. Pelaporan swakelola berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, perawatan, maka pelaporan sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan. Nah, bagaimana terkait dengan pembayaran swakelola? Nah, karena kegiatannya adalah pembayaran tenaga kerja, pembayaran tenaga ahli, pengadaan peralatan, pengadaan bahan, ini dilakukan secara at cost nih, secara real, secara kebutuhan. Nah, PPK melakukan pembayaran pelaksanaan sekolah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau dulu ada ketentuan, kalau nggak salah 40, 30, atau 30 gitu ya, Mas Rangga ya. Nah, ketentuan itu sekarang tidak ada, dikembalikan kepada kontrak. Nah, bisa diatur, ya kan? Kalau di APBN, dalam hal sumber dana berasal dari BPM, pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti peraturan Ditjen Perbendaraan. Bagaimana jika APBD? Maka mengikuti peraturan kepala daerah. Nah, bagaimana jika tidak diatur? Ya, mengikuti kontraknya. Gitu. Nah, bisa nggak swakelola ini dibayar di bukan uang muka ya di awal? Iya, ya seharusnya kegiatan swakelola ini, penyelenggara swakelola ini, Pokmas atau Ormas ini harusnya ya dibayar di muka, mungkin secara termin gitu. Jadi tidak pekerjaan selesai, pekerjaan swakelola selesai, baru dibayar. Nah ini, padahal kita kan mengajak mereka untuk menyukseskan kegiatan yang ada di KLPD kita gitu kan. Jadi ya mereka kan bukan penyedia gitu kan. Jadi di sini Pokmas Ormas itu tidak boleh mendapatkan mencari untung gitu kan.
Jadi apa yang dikeluarkan adalah at cost gitu, at cost gitu. Jadi itu tadi pembayarannya biasanya adalah dibayar di awal, mungkin ada yang bisa 100% bisa. Kan ada bisa diatur gitu kan mungkin di aturan kepala daerah atau dituangkan di dalam kontrak gitu. Nah, bagaimana serah terima? Nah, ini setelah selesai semuanya maka pimpinan kelompok masyarakat ini melakukan serah terima. Penyerahan hasil pekerjaan dilaporkan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas. PPK menyerahkan hasil pekerjaan termasuk barang jasa berbentuk aset kepada PA. Nah, ini saya hapus ini yang terkait dengan PJPHP, PPHP karena di Perpres 12 PJPHP sama PPHP sudah dihapus, ditiadakan. Dalam barang jasa hasil pengadaan melalui sekolah akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tahapannya serah terima. Nah, ini saya blok karena peran PJPHP, PPHP kan sudah tidak ada lagi. Nah, tim penyelenggara swakelola, selain tim persiapan, tim pelaksanaan, ada lagi tim pengawas. Nah, tugasnya kapan? Sejak kapan nih? Gitu. Tim pengawas ini mengecek, mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola, menganalisa status perkembangan swakelola, mengambil tindak lanjut nih terhadap kejadian atau isu-isu kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Tim pengawas ini ya kan melaksanakan sejak awal nih melakukan pengawasan terkait dengan administrasi, teknis dan keuangan. Nah, ini sejak persiapan sampai dengan serah terimanya pekerjaan. Verifikasi administrasi yang diawasi, pengawasan teknis pelaksanaan hasil, realisasi fisik, nah ini pengawasan tertib administrasi keuangan juga. Nah, ini berdasarkan dari hasil pengawasan, apabila tim pengawas ini ya kan menemukan penyimpangan, tim pengawas ini melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan kelompok masyarakat atau ormas, tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Jadi kalau di ormas, tim pengawas ini ada di KLPD, kalau di Pokmas, tim pengawas ini ada di kelompok masyarakat. Ini dulu pernah dibahas terkait dengan yang dilakukan oleh tim pengawas, PPK bersama tim pengawas, ya kan, terkait dengan rencana kegiatan, bagaimana tim pengawas melaksanakan pengawasan dengan tepat administrasi, tepat teknis, tepat keuangan, memastikan administrasi, memastikan dokumen, memastikan realisasi sesuai dengan RAB, sesuai dengan kontrak. Nah, ini adalah tugas dari tim pengawas. Tim pengawas menetapkan metode pengawasan yang tepat, tepat teknis, tepat administrasi, tepat keuangan, itu tadi dilakukan review. Nah, kemudian ini salah satu contoh juga dulu pernah dibahas juga, bagaimana jika ditemukan ada kesalahan gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ketepatan teknis, misalnya pasangan kurang tinggi 10 cm, maka dilakukan korektif, disesuaikan, ditambah 10 cm. Ya kan? Terkait dengan administrasi tidak lengkap, maka bukti dokumen dilakukan dilengkapi. Nah, pembiayaan fiktif tim pelaksana diminta mengganti. Nah, ini korektif yang harus dilakukan oleh tim pengawas. Nah, ini melaksanakan tindak lanjut teknis menyimpang dari spek maka dilaporkan ke PA-KPA untuk diinvestigasi sama APIP. Secara keuangan pembayaran di luar RAP dan tidak bisa dipertanggungjawabkan setelah tim pelaksana tidak mau mengganti, dilaporkan ke PA-KPA dan investigasi APIP. Terkait dengan pertanggungjawaban, tim pelaksana melakukan secara berkala. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana ini dilaporkan secara berkala. Jadi kalau ada kendala, ada apa, bisa nanti berkoordinasi dengan PPK, seperti itu. Pelaporan dari pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual relasi fisik, waktu penggunaan keuangan swakelola. Nah, penyerahan setelah 100%, tim pelaksana menyerahkan, dan proses terakhir adalah penyerahan aset tadi. Nah, ini skema pengawasan dan pertanggungjawaban yang secara berkala. Nah, di dalam pengadaan swakelola, ini pun sangat mungkin terjadinya keadaan kahar. Nah, apabila terjadi keadaan kahar, maka kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan. Sama ya, kayak kontrak dengan penyedia. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, maka para pihak dapat melakukan perubahan kontrak, dilakukan adendum.
yang kemungkinan kalau keadaan kahar, ya dilakukan perpanjangan waktu lah untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan swak lola ini. Nah, perpanjangan waktu tersebut, keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran dan tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak pastinya. Kemudian, bagaimana jika kegiatan ini gagal, kegiatan swaklola ini gagal? Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kegiatan swaklola ini tidak semata-mata adalah penyelenggara swaklola, tetapi peran dari KLPD yang punya anggaran itu juga penting untuk menyukseskan kegiatan swaklola. Dalam hal tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan, namun PPK menilai bahwa tim pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK memberikan kesempatan. Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dilakukan adendum untuk mengatur penyelesaian pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Nah, walaupun ini pemberian kesempatan, tapi tidak ada denda Bapak Ibu yang diatur di dalam sini. Gitu. Jadi intinya ini adalah swaklola, intinya partisipasi, mengikutkan serta ormas, masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tidak ada ketentuan denda sepermil gitu terkait dengan pemberian kesempatan. Jangan lupa, kalau kegiatan sudah selesai, nanti akan dicatatkan di dalam pencatatan swaklola. Mungkin gitu Mas Rangga, kita diskusi terkait dengan kegiatan kita. Saya serahkan ke Mas Prof, Rangga. sebelum Masih. diskusi, Ya. Ya. ada keluhan tombol raise hand-nya nggak muncul ini? Tombol? Raise hand. Siap. Mohon maaf ini Pak narasumber. Oh muncul sih? Ada yang bisa? Muncul Pak ya? Ikhwan. Ada yang bisa, oke. Taufik bisa. Iya, cuma satu. Cak Mustafa nggak bisa katanya. Cak Mustafa angkat tangan manual aja kan Pak. Oh, ini bisa, Pak Muji bisa. Pak Muji bisa mencoba. Iya, oke. Bisa kok, nggak ada masalah. Nah, Bang Andi juga bisa. Oke, kita lanjut. Jadi gitu ya, Mas Rangga ya. Jadi boleh nggak mengambil keuntungan gitu kan di delapan kegiatan swaklola itu? Ya tidak ada perhitungan keuntungan di situ gitu. Tetapi penyelenggara swaklola itu tadi bisa mendapatkan honor dari kegiatan swaklola itu tadi. Gitu. Iya. Jadi yang perlu dipertegas lagi tadi kalau ormas semua syarat harus dipenuhi ya, Prof ya? Iya. Ya, kumulatif ya, dan itu kan. Dan itu ya. Nah, gitu. Itu yang harus dipenuhi oleh ormas gitu kan. Kayaknya sesuai dengan ada undang-undang ormas ya, tentang keormasan. Atau ya, dan atau ya. Ya, kalau di Pokmas itu kan ketentuannya dan garing atau gitu kan, mungkin itu bisa menjadi pilihan gitu untuk dicukupi oleh Pokmas. Tidak harus semuanya harus dipenuhi. Satu lagi yang menarik masalah pembayaran, Prof. Yuk. Sebelum kita buka diskusi nih. Iya dong, pembayaran harusnya dibayar dulu dong. Jangan terus nanti suruh kerja dulu cari utangan, nggak ada keuntungan gitu kan. Jadi ya harusnya dibayar dulu ya kan, secara termin bertahap atau mungkin berapa persen. Kadang bingung juga ditanya PPK kalau saya Kenapa? Kalau saya bayarkan, kemudian jaminannya apa? Ya nggak ada jaminan dong. Makanya perlu pengawasan gitu kan, dilakukan pengawasan, dilakukan pembinaan gitu. Yang nggak ada jaminan yang harus dikeluarkan. Ini kan bukan uang muka, Pak. Pembayaran di awal ini kan bukan sebagai uang muka dia gitu kan. Uang untuk melaksanakan kegiatan. Bisa saja juga dibayar 100% di muka juga bisa saja. Yang aneh adalah jangan dibayarnya nanti setelah pengerjaan selesai gitu kan. Ya itu. Udah nggak dapat untung dibayar belakangan lagi ya. Nah, itu kan cari utangan dulu gitu kan. Nah, akhirnya bisa-bisa larinya kepada penyedia. Baik, nanti sudah ada yang raise. Oke. Iya, betul. McLaren lagi. Baik, Prof, kita ke yang raise hand dulu. Di chat juga udah banyak yang bertanya. Kita coba dulu ke Pak Iwan Ovik. Ada, Pak? Pak Iwan Ovik, bisa dengar, Pak? Silakan di-unmute. Atau kepencet, kita lanjut ke
Nanti Pak Iwan kalau udah bisa bergabung kita kembali ke Pak Iwan ya. Kita ke Oke, Bang Andi. siap. Bang Andi, monggo Bang Andi. Ideal aja itu. Bang Andi suruh Japri aja itu. Pain juga. Bang Andi co-host kok bisa raise hand ini? Malam, Silakan, Bang. Bang Andi. Boleh ya bertanya? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh kah? Boleh, Bang. Kalau bertanya boleh, Bang. Dijawabnya belum Boleh, Bang. tentu. Oke dah, Gimana, Bang? saya bertanya ya, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Waalaikumsalam. Pak Mulis, senang lihat Pak Mulis sudah sehat kembali. Amin, amin. Berkat doanya, Bang. Siap. Nah, Bang, saya hanya ingin bertanya. Ini misalnya ada kegiatan swakelola oleh Pokmas. Dia dengan item pekerjaan material yang sama, tapi terdiri dari sekian banyak Pokmas. Saya kedengaran ya? Jelas, Bang Andi, jelas. Nah, terus. Oke. Materialnya ini adalah misalnya material pabrikan. Dia terdiri dari banyak emas dengan item pekerjaan yang sama. Dijumlah secara keseluruhan, material pabrikan ini melebihi dari 200 juta. Ya. Apabila dijumlah keseluruhan, bukan untuk setiap pokmas. Ya. Pengadaannya ini apakah dilakukan oleh Pokmas sendiri, masing-masing Pokmas yang mengadakan, ataukah melihat jumlah dari kebutuhan material pabrikan ini yang melebihi dari 200 juta dengan dilakukan tender gitu. Ya. Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi, kontrak terkait dengan pengadaan barang jasa dalam swakelola, ya kan, pengadaan barang jasa dalam swakelola ini bisa ada dua, bisa dikontrak dalam swakelola atau memang dipisahkan, tetapi dilakukan oleh OPD, KLPD itu sendiri, bukan OPD, KLPD. Kalau dilakukan oleh KLPD, berarti mengikuti peraturan LKPP nomor 9 prosesnya. Kalau di atas 200 harus tender, tapi kan jadi ribet gitu, tunggu-tungguan gitu kan. Pokmasnya sudah siap mau bekerja, butuh bahannya, tender dulu gitu. Nah, efektif nggak itu? Gitu. Itu menjadi pertimbangan. Nah, kalau itu menjadi di kontrak swakelola, mau 200, mau 300, ya kan umpamanya ya. Nah, dasarnya hanya secara prinsip efektif, prinsip dan etika pengadaan. Ya Pokmas tidak melakukan tender dong, gitu kan. Nah, jadi kenapa untuk efektif dan efisiennya? Ya belinya bertahap juga boleh. Beli semennya ya, maunya kebutuhan semen gitu. Tidak kebutuhannya sekian puluh banyak gitu. Ya tidak harus dibeli langsung gitu. Bertahap dulu karena apa? Khawatirnya nanti di akhir ternyata ada sisa yang banyak gitu kan. Nah, itu untuk meminimalisir sisa itu tadi. Jadi Pokmas itu ya tidak melakukan pengadaan seperti yang kita lakukan di KLPD. Ya prinsip etika pengadaan dan prinsip pengadaan gitu. Yang harus yang di ketentuan dia, kalau dia beli ke toko ya ke toko real gitu kan, yang dikeluarkan toko gitu kan. Yang itu yang dibayar yang di SPJ-kan gitu kan. Gitu kan. Jangan Pokmas datang ke toko bawa kwitansi sendiri terus ditandatangani sendiri terus diisi sendiri. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Ini yang sering. Nah, juga yang jadi masalah Pokmas ini meng-SPJ-kan sesuai dengan RAP. Nah, ini biasanya didikannya Mas Rangga ini. Jadi tidak berdasarkan real gitu, berdasarkan kontrak gitu kan. Ini nah, itu yang sering terjadi gitu. Nah, ini kan salah gitu. Oke lah di RAP-nya umpamanya 60.000 semen gitu. Ya, tokonya ternyata harga di toko tuh 50.000 ya dia bayar 50.000 gitu loh. Real gitu. Iya, jangan kadang menggunakan yang ada di spek atau RAP kontrak. Nah, ini yang jadi problem ini gitu loh. Nah, ini yang ngajari siapa saya nggak tahu ini. Pasti Mas Rangga ini yang ngajari. Itu real itu. Nggak ngajarin, Bang, ya? Memang dikasih bocoran. Ya, Bang. Jadi gini, Bang. Ya. Nah, jadi seperti yang saya tanyakan ini kan biasanya di daerah ini saya juga dapat konsul tentang audit tentang
pengadaan kelola dengan Pokmas ini. Jadi ada oknum mengatakan bahwa kalau di atas 200 juta bila dijumlahkan dia harusnya dilakukan tender, walaupun Pokmasnya banyak. Yang kedua, yang saya lihat dari konsul saya, hasil konsul ini, saya lihat dari tim swakelolanya bahwa ternyata barang ini dari distributor, tapi hanya satu distributor. Pada saat itu tim dari PPK-nya membantu Pokmas untuk menghadirkan ketiga distributor ini persentase di depan Pokmas. Jadi sisa Pokmasnya memilih yang mana yang terbaik dari persentase dari tiga distributor ini. Seperti itu kejadiannya, Bang. Jadi itu tadi, itu perlu diidentifikasi lagi-lagi oleh PPK gitu. Sebenarnya Pokmas ini mampu nggak sih untuk melakukan pengadaan barang jasanya ini seandainya? Lebih efektif mana yang harusnya dilakukan seandainya? Umpamanya tadi ternyata lebih efektif dan efisien, oke lah pengadaannya akan dilakukan oleh KLPD. Kalau di atas 200 juta ya harus ditender, gitu kan? Tetapi kalau lagi-lagi kalau ini memang menurut PPK, oh nggak masalah nih Pokmas, gimana mampu saya membelinya gitu. Ya sudah, ya apa namanya tidak ada proses tender gitu kan untuk melakukan pengadaan itu. Karena berdasarkan prinsip dan etika itu tadi gitu. Gitu sih Bang. Walaupun di atas 200 juta kalau itu dikontraktualkan. Dan di atas 200 juta pun kalau belinya secara bertahap ya itu tidak menghindari tender gitu ya tidak gitu. Karena itu tadi kebutuhan efektif dan efisiennya itu nanti jangan-jangan setelah saya belikan total semuanya ternyata sisa kan gitu kan. Nah, ini sisanya kemanakan nantinya gitu lah. Nah, jadi prinsip itu yang digunakan oleh Pokmas gitu. Jadi tidak melalui seperti pengadaan jika itu dilakukan di KLPD. Gitu Bang ya. Siap. Bang, makasih banyak Bang. Oke. Makasih Bang. Siap. Sama-sama Bang Andi, terima kasih. Jadi Bang semacam konsolidasi Pokmas jadinya. Jadi beberapa Pokmas. Ya itu di luar inilah caranya Pokmas untuk melakukan pengadaannya gitu. Oke. Nah, siap. Betul kan Prof yang tadi saya tanyakan di awal terkait dengan pembayaran, ini ada yang tanya juga di chat nih. Apa nih? Dari Pak Zul. Apa pegangan bagi PPK jika sewaktu-waktu pelaksana swakelola melarikan diri setelah uang muka diberikan? Nah, persepsinya masih ada uang muka nih. ini bukan uang muka ya lagi-lagi gitu loh. Ya paling tidak kan kita mengidentifikasi Pokmas nih gitu kan. masa pengurusnya juga melarikan diri gitu kan. Nah ini kan yang sering gitu kadang-kadang ya Mas Rangga ini yang melarikan diri setelah dikasih uang muka. Jadi ini bukan uang muka ya Pak ya. Bukan uang muka yang harus dengan jaminan, makanya perlu pembinaan ya, dikontrol gitu kan. Jadi itu tadi ya keberhasilan swakelola itu bukan semata-mata diserahkan kepada ormas atau Pokmas gitu. Karena apa? Namanya swakelola ya apa kita yang melaksanakan, sebenarnya kebutuhan kita gitu. Cuma melibatkan mereka aja. Jadi keberhasilan Pokmas itu juga adalah keberhasilan kita, KLPD. Kegagalan Pokmas itu sebenarnya juga kegagalan kita melakukan pembinaan, ya kan, melakukan pengawasan gitu. Jadi bukan semata-mata kegagalan itu, oh ini salah Anda. Pada prinsipnya kita yang mengerjakan sendiri ya, Prof. Iya, sebenarnya swakelola itu tadi gitu konsepnya. Oke. Mohon dipahami Bapak Ibu, jadi bedanya antara penyedia dan swakelola nih. Dan kontrak, dan ini juga dilihat ya, dari sisi nama, kontrak swakelola itu bukan kontrak penyedia. Itu beda. Kontrak ke penyedia itu beda. Gitu. Makanya kita namanya kan kontrak swakelola. Gitu. Prinsipnya beda. Gitu. Makanya tidak ada keuntungan, tidak ada denda, ya kan? Gitu loh. Nanti jangan-jangan swakelola tipe 1 didenda lagi, ya kan? Mas Rangga telat nih melaksanakan sosialisasi denda, gitu kan? Bisa pulang-pulang habis nih gajinya. Iya, udah nggak untung kena denda lagi ya. Itu, oke. Nah, itu ada yang bertanya juga itu di Prof. Oke. Apa nih? Dia nanyanya kalau pelaksana swakelola ini ada dari DKI Jakarta ya. Kalau pelaksana swakelolanya One Prestasi, masuk blacklist nggak? Nggak ada. Nggak ada blacklist gitu loh. Atau ada konsekuensi denda gitu?
nggak ada Atau konsensus di pidana, media juga nggak pertanyaannya ada. gitu. Berarti mereka sudah nggak sanggup gitu untuk melaksanakan, ya sudah selesai, diakhiri nih kontrak swakelolanya gitu. Gitu loh. Ya kan? Iya, Jadi iya. jadi Itu tadi prinsipnya bedakan, ya, ketika Pokmasnya gagal, kita yang gagal ya. sebenarnya kita yang gagal gitu. Ini namanya swakelola. Sebenarnya kita melibatkan Siap, mereka siap. sebenarnya yang membantu kita untuk melaksanakan program kita kan sebenarnya gitu. Jadi bedakan antara kontrak Siap, penyedia oke. dengan kontrak swakelola, ini beda jauh. Gitu. Ya kan? Baik. Kita ke yang resen dulu lagi, Prof. Boleh. Mohon maaf, Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, siap. Terkait pertanyaan Bang Andi tadi, Pak? Enggak, saya cuma menambahkan yang disampaikan tadi mengenai sanksi swaklola. Ya. Memang tidak ada. Tapi kalau kita lihat proyek PNPN Mandiri ya, kalau satu kelompok swaklola tidak memenuhi, maka sanksinya satu desa atau satu kecamatan tahun depan tidak akan dikasih lagi. Ya, itu akhirnya menjadi sanksi sosial. Kalau aturannya nggak ada, ini cuma di Mandiri lah ada. Ya. Ya, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Muji tambahan informasinya. Jadi di PNP Mandiri ternyata ada tahun depan tidak dapat alokasi. Nah, cuma sebatas itu kan, tidak terkait dengan proses kegiatannya swaklola ini. Jadi mungkin Jadi ya kan ya, kalau tahun depan tidak dapat alokasi, semuanya dianggap salah kan, Bro? Di desanya juga dianggap salah kan? Nah, itu. Berarti tidak diperiksa tadi kita sendiri yang ngadain. Ya, tidak bisa dipercaya gitu kan. Ya nggak usah, intinya kalau nggak bisa percaya ya nggak usah ditunjuk lagi ke depan. Oke. Oke, siap. Kita lanjut ke yang raisen berikutnya, ada Pak Fardon Mudiantoro. Silakan Pak Fardon. Fardon Batu ya. Pak Fardon ya, silakan Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Batu ini. Dari kota. Oh ini. Murid ketemu guru. Pertanyaanku itu kok sama ya? Kalau atas habis kok jatuhnya ke bawah? Aku bingung itu. Lanjut Mas. Iya, sama ini Pak. Ya Pak Muklis. Selamat malam Pak Muklis. Malam Mas. Malam. Iya. Ini terkait yang sekolah tempat. Yang Pokmas itu kan usulan dari Pokmas itu biasanya rapnya itu masih apa ya, standar gitu loh. Jadi apakah rap dari Pokmas itu kita sesuaikan dengan analisa dari Permenkeu 28 ataukah usulan dari Pokmas itu biarkan apa adanya gitu Pak? Kan PPK melakukan review. Dan kalau terkait itu. Harus. Ya. Kenapa? PPK kan melakukan review terkait dengan usulan rap dari Pokmas itu tadi. Itu kan ya bisa disesuaikan. Gitu. Iya, maksud saya reviewnya itu disesuaikan dengan analisa, pakai analisa gitu Pak. Nah ini analisa apa yang digunakan untuk menyusun? Misalkan. Nah ini memang jadi. Contohnya apa Mas Fardon? Ya maksudnya gini, saya paham. Jadi sebenarnya ada problem di sini gitu. Jadi di analisa harga satuan itu kan, pekerjaan itu kan kalau dimasukkan mengikuti rapnya di pekerjaan swaklola ini bisa ini ya, bisa jauh gitu ya. terlalu tinggi. Nah ini lah. Yeah. Nah, kayaknya sangat mungkin bisa ditentukan dengan peraturan daerah gitu kan, peraturan kepala daerah tadi kan. Untuk menentukan biaya untuk mendukung RAP itu tadi. Karena itu tadi, kalau mengikuti standarnya itu ya memang tinggi sekali. Gitu. Jadi itu kan hitung-hitungan dengan penyedia kan Mas ya? Ya kan analisa harga itu kan dengan penyedia itu kan hitungannya jauh gitu lah. Memang itu ada problem gitu lah. Kalau menurut saya ya bisa saja ditentukan dengan peraturan daerah ya terkait dengan standarisasi itu tadi nanti untuk sebagai dasar RAP swaklola itu tadi. Gitu. Tapi kalau mengacu itu ya boleh gitu. Cuma ya itu nanti jatuhnya pasti akan ada sisa mungkin ya. Sisa yang banyak gitu kan terkait dengan bahan, terkait dengan ini kan. Gitu. Nah, kalau analisa yang digunakan untuk menyusun RAP-nya swaklola itu nanti.
Gitu. Itu memang jadi problem di situ. Ya, Tetapi gimana, boleh Mas Fardon? diatur dengan ketentuan itu tadi, lebih diperjelas nih. Kalau pengalamannya, ya, ya Mas. Jelas. Halo, gimana Mas? Halo, kalau delay, Prof. dulu di Kediri dulu gimana Pak? Delay. Di Kediri? Yang dana kelurahan itu. Di Kediri, RAP-nya sih kelihatannya kemarin masih mengikuti analisa harga satuan itu. Cuma jatuhnya ya terlalu tinggi. Ya, di Kediri, dana kelurahan. Ya, terlalu tinggi jatuhnya. Gitu loh. Makanya kemarin juga saya usulkan kenapa nggak diatur tersendiri gitu kan untuk swaklola ini gitu. Tapi sampai saat ini juga masih menggunakan itu karena yang mereview itu kan juga dianalisa, direview oleh PUPR juga gitu loh. Di tempat saya kalau terkait dengan swakelola itu terkait dengan fisik gitu. Jadi Dinas PUPR juga mengacunya ke analisa harga itu tadi akhirnya. Gitu. Karena memang tidak ada ketentuan yang menetapkan terkait dengan mungkin hilangkan keuntungan aja. Nah, itu kan perlu dianalisa. Gitu. Memang tidak ada keuntungan, memang real cost gitu, at cost gitu kan, yang sesuai dengan belanja yang di SPJ-kan untuk mendukung itu. Gitu. Atau mungkin Pak Muji mau menambahkan deh terkait dengan ini, Mas Rangga, Pak Muji. Tidak ada, cukup. Nah gitu, oke. Ini ada di chat dari Mas Suhendra nih. Untuk swaklola atau AHSP milik Pemda ada analisa padat karya katanya versi. Nah, itu kan bisa kan? Berarti diatur ya. Ini bukan analisa harga yang untuk penyedia ya. Edaran. Untuk swaklola itu sendiri gitu. Jadi, ya, betul. Jadi bisa diatur gitu. Bisa diatur sendiri. Oke. Nanti Pak Suhendra akan membagikan SE-nya di grup. Nah, kita tunggu aja. Sip. Oke. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke yang ini, Prof, yang chat ya. Oke, boleh. Pertanyaan singkat padat ini, ada batasan nggak sih untuk nilai swaklola? Nggak ada batasannya, gitu kan. Cuma kan perlu diidentifikasi kemampuan penyelenggara swaklola ini, ini gimana gitu loh untuk melaksanakan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya, Prof ya? Nah, kemudian ketika dia tidak ada batasan, kalau untuk honorariumnya apakah ada ketentuan juga? Honorarium harusnya kan diatur di dalam daerah gitu, biasanya ada aturan. Atau saya baca pernah masuk ke dalam 5% gitu. 5% nilai itu untuk pengelolaan administrasi, honor itu termasuk di dalamnya, ada seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ya diatur saja gitu. Itu kan masuk dalam RAP gitu kan. Gitu. Nah, tergantung. Makanya di dalam swaklola seandainya dana kelurahan atau dana kelurahan kan dulu ada batasan ya, kalau nggak salah 5% gitu. Atau ini swaklola yang lain kan ya bisa diatur oleh pedumnya gitu kan. Bagaimana memberikan honor gitu kan yang wajar kepada penyelenggara swaklola. Atau mungkin penyelenggara swaklola ini tidak mau honor, ya boleh saja gitu kan. Toh nyatanya usulan saya, nanti saya memanfaatkan, saya nggak minta honor deh. Ya, kan nanti saya yang memanfaatkan barang jasanya di masyarakat kami kan gitu. Ya boleh saja nggak minta honor. Kerja bakti. Mudah-mudahan ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke yang raise hand kembali. Ada Pak Ahmad Dasuki. Pak Ahmad Dasuki Siregar. Malam, Pak. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Siap. Dari mana, Pak? Saya dari Sibolga. Oh ya, silakan, Pak. Izin Pak Rangga, pada Pak Muklis gini, Pak. Ya. Sejak 2018 itu kan ada itu terbit Juknis tentang pelaksanaan bantuan swadaya perumahan, bantuan stimulan perumahan swadaya. Kalau bahasa di masyarakat itu kan bedah rumah ya. Iya. Kalau dari juknis dari Permen PU-nya itu BSPS. Jadi dia kan bantuan uang kepada masyarakat.
Namun pelaksanaannya itu kan tipe swakelola tipe 4 yang mana dari dinas itu membentuk Pokmas, kemudian Pokmas melaksanakan rembuk-rembuk lah, dan dari dinas juga melaksanakan pendampingan. Nah, yang jadi persoalan agak berbeda dengan perka LKPP ini, Pak. Walaupun dia sama mengacu melaksanakan swakelola tipe 4, perbedaannya begini, Pak. Untuk menentukan kemana mereka belanja si masyarakatnya, di dalam Juknis itu masyarakat rembuk sendiri menentukan kemana mereka belanja untuk kebutuhan rehab ataupun bedah rumahnya, seperti itu. Tidak ada pejabat pengadaan di situ, padahal kan itu kan pengadaan barang. Nah, ini yang jadi apa? Namun payung hukumnya ada, Pak. Payung hukumnya Permen PU 2018 seperti itu. Itu aja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Siap. Makasih. Kemudian yang kedua bisa, Pak? Oke, silakan. Gimana yang kedua? Silakan. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya satu pekerjaan itu, satu kegiatan itu sebenarnya itu diminati oleh penyedia. Namun karena kita pandang perlu, sebaiknya ini dilaksanakan melalui swakelola pada saat perencanaan pengadaan. Ya. Nah, ini mana yang lebih prioritas, Pak? Siap. Lewat swakelola kah atau lewat penyedia? Ya. Mungkin begitu aja, Pak. Oke. Siap. Makasih. Silakan, Prof. Ada 2. Jadi yang pertama tadi, ini lagi-lagi masalah pengadaan barang jasa di dalam pelaksanaan swakelola. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tipe 3 dan tipe 4 untuk pengadaan barang jasa yang dimasukkan ke dalam kontrak swakelola, pengadaannya adalah mengikuti berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan. Jadi tidak ada pejabat pengadaan di situ. Tidak ada PPK di situ. Gitu loh. Ya kan? Karena uangnya ini kan sudah disalurkan kepada Ormas dan Pokmas untuk melaksanakan. Nah, lain halnya apabila ternyata Pokmas ini, aduh saya nggak sanggup nih untuk melaksanakan ini. Atau dipandang oleh PPK, oke, pelaksanaan pengadaan barang jasanya biar kami yang melaksanakan, kami yang mengadakan, Pokmas Ormas tinggal melaksanakan di lapangannya. Berarti pengadaan barang jasanya mengikuti Perpres, mengikuti peraturan LKPP nomor 9. Kalau nilainya sampai 200 ya dengan ada pejabat pengadaan kan gitu. Kalau itu dilakukan oleh KLPD pemilik anggaran. Tapi lagi-lagi kalau ini sudah dimasukkan kebutuhan barang jasanya dalam kontrak swakelola, ya kan? Maka pengadaannya si tim pelaksana ini adalah mengikuti prinsip dan etika pengadaan saja. Tidak harus proses tender di atas 200, tidak harus butuh pejabat pengadaan, tidak harus butuh PPK gitu. Karena PPK-nya ini ada di KLPD gitu loh. Bukan di tim gitu. Pejabat pengadaan di tim juga nggak ada. Jadi gitu ya, Pak. Jadi apabila ini sudah masuk, uang tadi sudah diserahkan kepada Pokmas, ya tim pelaksana ini yang akan memilih penyedia, yang akan belanja langsung saja kepada penyedia kan gitu. Tidak perlu harus dengan butuh pejabat pengadaan, kontrak dengan PPK, nggak perlu, Pak. Gitu. Jadi prinsip dan etika pengadaan untuk 3 dan 4. Gitu, Pak ya. Jadi pengadaannya silakan langsung. Baik, Pak. Nah, gitu. Kemudian tadi apa ya, Mas? Agak lupa. Mana yang lebih prioritas, Pak? Nah, sebenarnya mana yang lebih prioritas? Sebenarnya lagi-lagi itu tadi yang saya sampaikan di awal, gitu loh. Jika dapat dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Intinya jika dapat swakelola, ya lakukan secara swakelola. Sebenarnya prinsip di dalam Perpres 16 kan itu tadi yang saya sampaikan, gitu loh. Diyakini kita mampu mengerjakan sendiri, ya kita kerjakan, gitu loh. Nah, sebenarnya Pak, penentuan untuk kapan apakah ini menggunakan swakelola atau penyedia itu sejak menyusun perencanaan, Pak. Bukan di saat pelaksanaan. Oh, anggarannya sudah tersedia, ini pakai penyedia atau swakelola ya. Bukan di situ. Jadi di awal perencanaan menyusun anggaran itu kita sudah harus meyakini ini dengan swakelola atau dengan penyedia. Gitu ya. Nah, kalau memang dengan penyedia ada, jadi gini. Jadi tidak hanya berdasarkan penyedia tidak minat. Kan ada banyak hal tadi ya tujuan swakelola tadi. Salah satunya meningkatkan partisipasi Ormas dan Pokmas. Sebenarnya tidak disediakan oleh pelaku usaha itu hanya salah satu bagian saja. Tidak diminati oleh pelaku usaha itu
Tapi kan ada tujuan yang lain, meningkatkan partisipasi, mengoptimalkan SDM yang ada di LKPD, KLPD kan gitu. Nah, tapi kalau selama itu prinsip itu bahwa oh ini bisa saya lakukan sendiri, ya lakukan. Itu konsepnya seperti itu, prinsipnya seperti itu, gitu. Tapi kalau memang dirasa SDM kami tidak mampu, ya sudah. Makanya perlu dilakukan identifikasi sejak perencanaan tadi, Pak. Nanti di perencanaan diputuskan. Nah, kadang-kadang ya itu tadi yang saya sampaikan berkali-kali, KLPD ini baru menanyakan ini pengadaannya secara swakelola atau penyedia itu setelah anggarannya ada di saat mau melaksanakan. Nah, ini yang jadi aneh. Jadi ini melalui penyedia atau swakelola sudah diputuskan sejak menyusun perencanaan. Makanya di saat menyusun sirup itu kan sudah dimasukkan itu Mas Rengga ya. Ini swakelola tipe berapa gitu. Nah, itu gitu. Gitu Pak ya. Jadi prinsipnya adalah di situ beratnya Pak, izin Pak Muklis. Perlu diidentifikasi, tapi perlu dilakukan identifikasi gitu loh. Jadi itu menjadi pilihan optimasinya bagaimana gitu. Untuk cara pengadaannya ini. Kalau memang dirasa saya lebih efektif dan efisien saya berikan kepada penyedia sajalah, ya sudah dari awal tetapkan bahwa paket ini kita gunakan cara pengadaannya dengan penyedia. Itu diidentifikasi oleh PAKPA, PPK sejak awal menyusun perencanaan. Nah, itu pastikan gitu. Oh, ini melalui swakelola ya sejak awal menyusun perencanaan. Bukan di saat anggaran sudah ada, pelaksanaan. Karena apa? Kalau penyedia tidak terlibat, Pak, menyusun sejak perencanaan, persiapan itu penyedia nggak terlibat. Tapi Pokmas akan terlibat sejak menyusun perencanaan, persiapan, itu terlibat dia. Ya kan? Permintaan, ada MOU, ada RAP, itu tahapan-tahapan harus dilalui. Tidak bisa di tahap persiapan tiba-tiba, oh ini pengadaannya mau Pokmas atau swakelola, ya nggak bisa. Nah, makanya perlu dilakukan identifikasi. Kalau diyakini, oh ternyata walaupun ada Pokmas tapi kok kelihatannya tidak mampu dan paket ini lebih cocok dan efektif dilakukan oleh penyedia, ya lakukan dengan penyedia. Gitu. Jadi keputusannya ada di KLPD. Sejak menyusun perencanaan itu harus clear gitu. Tidak salah, Pak. Bapak mau di swakelola, mau di penyedia, tidak salah. Efektif yang mana, efisien yang mana. Jadi itu pilihan optimasinya, tidak ada larangan. Oh ini harusnya penyedia, kalau nggak tidak ada skala prioritas Pak ya. Nah, skala prioritas itu diidentifikasi. Tidak ada skala prioritas ya pada saat penyusunan anggaran ya. Ya, makanya perlu diidentifikasi oleh kita. Artinya hanya sebatas tadi kan skala prioritasnya kan tidak ada Pak. Hanya sebatas gimana efektifnya, gimana efisiennya saja Pak ya. Ya. Gitu. Jadi silakan sejak perencanaan ini disusun nih. Oh ternyata nggak bisa dipenuhi oleh penyedia, lakukan swakelola. Oh ternyata secara swakelola Pokmasnya atau Ormasnya juga tidak tersedia, tidak ada yang bisa memenuhi ini secara kompetensi visi misi mereka, secara kemampuan mereka, ya sudah saya lewat penyedia aja lebih optimal lah, mungkin lebih cepat nih. Ya silakan. Sebenarnya oh ternyata ini ada program pemberdayaan masyarakat ya kan, karena mungkin Covid harus melalui penyedia, itu sudah direncanakan untuk Pokmas. Jadi ya memang perlu dilakukan identifikasi gitu. Skala prioritasnya kan seperti itu saja. Keputusan ada di PAKPA untuk menetapkan itu. Gitu, Pak. Tidak ada seharusnya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Yasuki. Gitu. Jadi perlu diidentifikasi sejak itu. Siap. Nggak ada salahnya, Pak. Seharusnya untuk penyedia Pak Muji boleh menambahkan, Pak, kalau terkait optimasi ini. Pak Muji, mau menambahkan? Silakan, Pak. Halo, Pak Muji? Ada? Bagus. Atau udah habis waktunya? Belum, Pak. Jam berapa nih? Kalau waktu sudah habis, Pak. Oh, tapi nggak tahu ini yang punya host yang punya rumah tadi agak terlambat. Agak telat sedikit. Kita kasih 15 menit lagi, gimana Pak Muji? Oh ya, silakan. Tadi agak terlambat Pak, karena masih ada yang sholat tadi. Pak Muji ada tambahan Pak terkait optimasi Pak? Nggak ada. Lanjut. Oke, siap.
Baik, jadi Pak Ahmad Dasuki ya seperti yang disampaikan Prof. Muklis tadi, tergantung identifikasi kebutuhan. Saya Tapi baca-baca kalau ini, lihat Pak. hierarki di Perpres, cara Iya. pengadaan yang pertama swakelola, kedua penyedia ya Prof ya. Oh, itu prinsipnya. Jangan Kalau dibalik nih, mana sisa penyedia masukin swakelola gitu. Atau jangan-jangan bingung penyedia sama Oh. swakelola di saat mau melaksanakan. Nah, ini tanya ke ULP. Ini saya mengadakan Ya. ini pakai penyedia atau swakelola ya. Nah, ini jadi aneh, Pak. Nah, itu ada yang tanya Prof di chat. Yuk. Kalau di Lanjut. awal kita merencanakan lewat Yuk. penyedia, kemudian di tengah jalan ternyata, oh ini mungkin dilaksanakan swakelola, atau sebaliknya, dimungkinkan nggak ada perubahan cara pengadaan? Ya nggak mungkin lah harusnya. Gitu. Sebentar. Jadi sudah diidentifikasi di awal ya? Iya. Gitu loh. Jadi penentuan Ya. cara pengadaan ini itu sejak perencanaan. Nah, nggak bisa tiba-tiba di pelaksanaan, tiba-tiba awalnya penyedia saya jadi rubah ke swakelola, ya tidak bisa. Karena ada kebutuhan itu tadi. Ya kan, penyusunan rapnya dari Pokmas Ormas itu menjadi dasar untuk pengajuan anggaran, ya kan? Butuh MOU gitu loh. Kontrak kan gitu kan. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Tidak seperti penyedia. Kalau ke penyedia kan di tahapan persiapan dan di tahapan pelaksanaan proses pemilihan gitu kan. Di tahapan sebelumnya kan penyedia nggak terlibat, tetapi kalau Pokmas ini terlibat sejak awal. Tidak bisa tiba-tiba setelah penyedia, makanya itu yang sering terjadi ada di saat pelaksanaan. Pak ULP ini penyedia atau swakelola ya? Yang ya kamu menentukan di mana gitu loh dari awal gitu. Makanya harus diidentifikasi sejak menyusun perencanaan. Oke, jadi jangan perlakukan Ormas dan Pokmas sebagai penyedia ya. Beda. Ya. Dari awal. Jadi nanti kena denda lagi gitu kan, kena blacklist lagi gitu. Baik, kita lanjut. Masih ada, karena ada tambahan waktu ini, karena skor masih imbang, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mas Fajar. Oh. Monggo Mas Fajar. Dari Cilacap. Masih bergabung Mas Fajar? Mas Fajar, kalau nggak ada, sudah unmute. Ya sudah. Nah. Malam, Bang. Maaf ini baru Siap. disambi nyiram Bang ini. Gimana Mas? Terima kasih. Tanya terkait dengan swakelola tipe 4 yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, saya hanya ingin bertanya persyaratan apa yang disebut. Apakah Pokdar Kamtib masuk dalam kategori kelompok masyarakat bisa melaksanakan swakelola? Kan Pokdar Kamtibmas itu dasar hukumnya adalah Kapolri garing rumah yang 2005 itu. Oke. Pertanyaannya itu. Iya. Putus. Pokdar Kamtibnas, Prof. Apakah bisa masuk kategori Pokmas? Itu Ormas atau Pokmas ya? Nah, ini yang menentukan ya. Tadi surat edarannya berapa tuh? Mas Fajar, perlu ditelusuri lagi tuh. Nah, kan tinggal ditentukan aja. Ini masuk Ormas atau Pokmas. Kalau Ormas berarti swakelola tipe tipe 3 kan gitu kan? Gitu. Ya. Tapi kalau ini Pokmas ya berarti ya, kan gimana Mas Fajar? Silakan. Halo? Nah, syarat Ormas sama Pokmas tadi kan ada itu kan? Nah, ini masuk di mana ini? Ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja sih kalau menurut saya, tinggal dicek di syaratnya ini. Kalau yang organisasi kemasyarakatan yang bisa ini kan pasti berbadan hukum, yayasan, ormas berbadan hukum, perkumpulan. Nah, ini apakah itu masuk dalam bagian itu gitu? Ya kan? Atau memang dia hanya sebatas ada pengukuhan, memiliki struktur organisasi, dan ini adalah Pokmas. Makanya coba dilihat di sisi syarat pembentukan dari itu apa gitu. Sebatas apa? Atau memang ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membentuk itu seandainya. Ya berarti dia masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan larinya. Ya kan?
Atau mungkin seperti apa ya? KONI ya itu ya. Nah, ini masuk kemana nih? Nah, itu kan berdasarkan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Itu berarti itu organisasi kemasyarakatan. Jadi perlu ditelusuri nih ketentuannya yang membentuk ditelusuri lagi itu, ya, Prof ya. Ya, gitu. Ya bisa melaksanakan. Baik. Yang seru pajak nih, pajak ini. Banyak yang tanya tentang pajak ini. Ya ini, ini saya mau tanya di chat ini sudah ada 4 orang yang bertanya apakah swakelola tipe 4 dikenakan PPh dan PPN. Kalau iya, bagaimana cara pemotongan dan pembayarannya? Ini kan sudah terjawab kan, sampai undang Pak Mandar ini kan. Bagaimana cara pemotongannya, pembayaran itu kan sudah terjawab gitu. Jadi ini jadi pertanyaan yang nggak selesai-selesai gitu. Jadi konsep gini, kalau saya sederhananya gini saja. Mau Pokmas, mau Ormas, itu kan bukan penyedia. Gitu. Tidak ada keuntungan profit di dalamnya. Jadi anggaran yang disampaikan kepada Pokmas atau Ormas, ya ini ya tidak ada pemotongan pajak kepada mereka. Karena mereka, walaupun mereka seandainya punya NPWP, ya kan, tapi mereka tidak masuk ke dalam sebagai yang dikenai pajak gitu. Jadi harusnya clear di situ, ya kan. Jadi di saat Ormas atau Pokmas itu menerima anggaran itu, ya dia tidak bisa dipotong 15% atau 17% atau berapa persen. Ya enggak, dia memang nggak bisa dikenai pajak. Nah, ini akan timbul pertanyaan lagi. Bagaimana jika di dalam swakelola itu ada pengadaan barang jasanya? Apakah Pokmas atau Ormas ini bisa memungut pajak? Itu pertanyaannya. Ya kan? Nah, kita telusuri dulu. Ya, betul. Nah, gitu loh. Kalau seandainya Pokmas sama Ormas ini, bendahara seandainya Pokmas sama Ormas ini adalah bisa memungut, tidak bisa memungut pajak, kalau dia memungut pajak salah enggak? Gitu. Jadi coba dilihat siapa sih yang bisa sebagai wajib pungut pajak, ya kan? Nah, itu kan ada ketentuannya. Gitu. Jadi sekarang ada tambahan bendahara desa ya, kalau nggak salah juga bisa memungut ya. Desa. Tapi kalau bendahara di Pokmas sama Ormas itu tidak masuk ke dalam area itu. Jadi kalau di dalam pelaksanaan pembelian pun, ya dia tidak bisa memungut pajak. Nah, bagaimana jika kita belanja kepada PKP, pengusaha yang kena pajak untuk pengadaan barang jasanya gitu? Itu menjadi tanggung jawabnya si penyedia itu untuk nantinya melaporkan kalau saya. Cukup di notanya itu dimintakan bahwa pembelian ini sudah termasuk pajak di dalamnya. Gitu. Jadi karena itu tadi, gitu. Jadi seandainya gini, bagaimana jika bendahara kelurahan yang memungut pajak? Kalau ini dana kelurahan seandainya, ini kan jadi aneh lagi. Gitu. Uang sudah ditransfer ke bendahara, yang belanja tim pelaksana, yang motong pajak dana bendahara kelurahan. Nah, ini kepelintir. Gitu. Bendahara kelurahan. Nah, itu tadi. Itu tadi, ya kan? Prof, tapi kalau dalam menyusun rapnya, pajaknya harus dimasukkan ya? Ya boleh, nggak ada masalah. Karena pajak itu kan tetap dikenai kan. Tetapi kan siapa yang memungut, siapa yang melaporkan, itu kan jelas gitu. Jadi bendahara, jadi tim penyelenggara ini tidak bisa. Coba dilihat ya nanti. Atau mungkin pastinya ke kapal Pratama atau apa ya untuk memastikan itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya ya tidak bisa Pokmas Ormas itu tidak bisa dikenai pajak di dalam pelaksanaannya karena tidak ada juga dia bukan pengusaha, dan di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasanya tim pelaksana Pokmas atau Ormas ini juga tidak bisa memungut pajak. Ya kan? Nah, itu jadi kalau saya sih harusnya itu gitu yang terjadi. Kalau gini Prof, kalau dia tim pelaksana, pengawas, perencananya dapat honorarium, apakah bisa dikenakan PPh? Ini pajak lagi nih. Nah, nilainya berapa? Kan ada batasan tuh. Ya kan? Ya kan, ya kalau mungkin PPh katakanlah standar kabupatennya cuma 500.000. Kan berapa kan juga nggak kena pajak dia. Sekarang berapa gitu. Cuma pelaksanaannya 12 bulan gitu.
Apa ya mungkin itu? Sampai berapa? Cuma berapa dapatnya? 45 juta. Ya, Nggak nggak nyampe. sampai kan? Jadi ada Ya. batasan, ya mengikuti batasan. Tapi kalau seandainya masuk ke dalam ring dia harus membayar pajak, ya kalau menurut saya ya pribadi itu yang menerima itu yang akan membayar pajak gitu loh. Membayarkan pajaknya ya. Iya, Dengan NPWP dia sendiri ya. ya iya gitu loh. Karena bendahara atau mungkin Siap. tim pelaksana ini tidak bisa memungut pajak lagi-lagi. Itu yang mungkin perlu Oke, didiskusikan siap. lain waktu ya gitu. Itu hanya pemahaman saya gitu. Tapi jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman di KPP itu pernah juga ada usulan ya ini harusnya bendahara kelurahan. Nah, jadi saya bingung itu terpelintir-pelintir jadinya. Dana sudah diserahkan kepada Pokmas Ormas, tapi yang belanja Posmas Osmas, tetapi yang memotong pajaknya bendahara di kelurahan, itu kan jadi aneh. Dan anehnya lagi, ada juga daripada ribet memikirkan seperti itu, lebih baik dari awal sejak dana itu diserahkan ke Pokmas atau Ormas, dipotong aja dulu berapa persen untuk pajak, yang penting disetorkan. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Ya kan, jadi Pokmas sama Ormas itu di saat menerima anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan swakelola itu, ya dia tidak kena pajak. Di saat pelaksanaan, ya dia bukan wajib pungut pajak. Gitu sih. Oke. Pak Muji mungkin yang resen terakhir ya, Prof ya? Oke, boleh. Atau Pak Muji ada tambahan, Pak? Karena Pak Muji ini terkait satu rumah pajak, orang pajak sama keuangan ini. Iya. Pak Muji? Baik, jadi kalau mengenai dana desa atau desa ya, itu diatur sebagai suatu pemerintahan sendiri. Ya. Di sana dikewajibkan ada pengenaan pajak kalau desa. Ya. Kalau tadi Ormas, ya itu harusnya nggak kena pajak karena aturannya tidak ada yang mengatur untuk Ormas dan Pokmas mengenai pengenaan pajaknya. Begitu. Ya. Tetapi kenyataan lapangannya tidak seindah yang saya omongkan. yang saya sampaikan ya Pak. Pengenaan pajak. Kalau saya berprinsip nggak kena pajak itu, tapi yang saya omongkan kadang-kadang lapangannya nggak seperti yang saya omongkan, begitu aja. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Mukhlis di malam hari ini ya, tidak tuntas mengenai masalah pajaknya ini. Ya, mudah-mudahan seperti ini masih berlanjut sehingga yang abu-abu menjadi berkurang lah. Demikian saya ucapkan terima kasih Pak Rangga, para peserta berbahagia. Sampai malam ini masih ada 300 orang. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup dulu sesi resminya ya, Prof ya. Oh, siap. Karena Pak Muji sudah wassalam kan? Sudah wassalam ini kan. Nanti kita diskusi setelah ini. Monggo Prof, kesimpulannya tentang swakelola tipe 3 dan 4 nih. Jadi ya kesimpulan saya itu tadi. Jadi prinsip pengadaan itu adalah sebenarnya swakelola gitu. Kalau kita mampu memiliki sesuai dengan tupoksi kita, gitu kan. Sebenarnya ya itu tadi. Keberhasilan kalau kita sewakolakan kepada Pokmas atau Ormas, keberhasilan dalam pelaksanaan itu juga adalah keberhasilan KLPD, pemilik anggaran. Kegagalan Pokmas dan Ormas melaksanakan kegiatan swakelola itu adalah juga kegagalan dari KLPD melakukan pembinaan, pendampingan, itu juga harus dilakukan. Jadi saya kira ya swakelola itu memang adalah itu tadi, untuk saling percaya untuk mensukseskan melaksanakan kegiatan yang ada di KLPD. Saya kira itu Mas Rangga mungkin terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan ada kesalahan ucapan saya baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji dan Pak Prof tadi. Jadi yang perlu digarisbawahi keberhasilan swakelola, keberhasilan KLPD. Kegagalan pun begitu sebaliknya. Kalau saya sering bilang ke OPD Prof yang mau swakelola, kalau mau swakelola itu harus tulus, jangan modus. Betul itu. Dilibatkan dari awal prosesnya, jangan gara-gara mentok penyedia kita jadikan modus swakelola gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang masih berkenan hadir, masih 300 orang ini, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf belum semua terakomodir, baik yang di chat maupun yang raise hand. Nggak tahu kalau setelah ini
Pak Muklis nggak langsung live, silahkan kalau mau ditanya-tanya. Tapi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan linknya di chat Zoom. Nanti 20 menit setelah kegiatan ini ditutup, akan ditutup pula link presensi kehadirannya. Bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi dan menjawab. Ada 2 pertanyaan di sana terkait dengan swaklola. Mengingatkan selanjutnya di tanggal 25 ada pengadaan yang dikecualikan dari LKPP, tetap bersama MS Training Consulting, dan terakhir di bulan Februari ada di tanggal 27 terkait dengan yang lagi rame nih, perubahan Perpres 16 2018 menjadi Perpres 12 2021. Silakan tetap mengikuti kegiatannya di MS Training and Consulting. Saya pribadi mohon maaf jika selama menjadi moderator ini terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua yang hadir diberikan kesehatan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.